Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti Pulungan. Saya dari kelas 8A Pagi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini, saya akan memberikan materi tentang beberapa tips mengajar BIPA. Nah, sebelum kita memulai beberapa tips pengajaran BIPA, saya akan memberitahukan bahwa BIPA adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi, seseorang pengajar BIPA memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan atau kegagalan si pembelajar. Pengajar harus memilih dan menentukan bentuk interaksi, metode, bahan ajar, dan hal lain yang diperlukan dalam memudahkan pembelajaran. Pengajar juga harus memiliki sikap dan sifat yang membuat si pembelajar itu nyaman. Pengajar juga harus memiliki tanggung jawab untuk menjadikan pembelajaran itu berhasil dengan baik. Pemakaian bahasa oleh pengajar dan cara bergaulnya dengan si pembelajar juga akan menjadi kunci sukses agar pembelajaran BIPA itu berhasil. Materi ini akan menyajikan berbagai sharing dari pembelajaran BIPA yang berasal dari berbagai negara. A. Prinsip bagi pengajar BIPA yaitu: pertama, menjalin hubungan hormat dan motivasi di antara pengajar dan si pembelajar. Kedua, menceritakan bahasanya dengan kebutuhan dan kemampuan si pembelajar. Yang ketiga, memberikan perintah dan petunjuk yang jelas. Jadi, kita sebagai si pembelajar BIPA harus memerintahkan atau menunjukkan pembelajaran BIPA itu yang jelas kepada si pembelajar. Yang keempat, memberikan contoh bahasa yang tepat dan wajar. Kelima, memfokuskan kegiatan pada bahasa dan keterampilan baru. Keenam, memberikan contoh bahasa baru yang benar dan relevan. Dan yang ketujuh, memastikan pembelajar memahami materi baru yang kita sampaikan. Kedelapan, menjelaskan ragam bahasa Indonesia. Yang kesembilan, memberitahukan dan membetulkan kesalahan pada lisan si pembelajar yang diucapkannya. Yang kesepuluh, memberitahu dan menilai berdasarkan kemauan si pembelajar. Pengajar BIPA juga harus mendemonstrasikan kesadaran dan proses belajar mengajar dengan: pertama, mengajar dengan menyadari minat, keperluan, dan latar belakang pada kelas. Yang kedua, mengatur kelas sesuai dengan keperluan si pembelajar. Yang ketiga, mengatur berbagai kegiatan di kelas, termasuk kegiatan perorangan, kelompok, dan seluruh kelas. Yang keempat, memainkan peran sesuai kemampuan si pembelajar. Yang kelima, mengajar dengan cara mengembangkan autonomi si pembelajar. Dalam memulai kelas BIPA, seorang pengajar perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasainya. Pengajar harus familiar dengan pembelajar dari berbagai asalnya. Pengajar juga harus menghormati dan menghargai budaya yang berbeda. Nah, sikap pengajar BIPA yang boleh dilaksanakan saat mengajar pembelajar BIPA adalah: pertama, bersikap ramah dan terbuka. Yang kedua, bersikap positif pada pembelajar. Yang ketiga, memberikan feedback. Feedback yaitu adanya timbal balik antara si pembelajar dengan si pengajar, sehingga proses pembelajaran berjalan sesuai yang direncanakan. Yang keempat, memberikan reward.
Reward ini maksudnya saat si pembelajar berhasil menguasai pembelajaran BIPA, kita sebagai pengajar sebaiknya memberikan reward kepada si pembelajar seperti memberikan tepuk tangan, memberikan motivasi, atau memberikan pujian-pujian kepada si pembelajar. Yang kelima, konsisten atas apa yang diajarkan. Maksud dari konsisten atas apa yang diajarkan adalah saat kita pengajar BIPA mengajarkan, nama saya Fitri. Kita harus mengajarkan secara konsisten ke pembelajar bahwa nama saya Fitri. Selanjutnya, tepat waktu dalam hal apapun. Memberikan gambaran penjelasan, selalu siap dan rencana di alternatif. Kreatif membuat media. Saat kita si pengajar kreatif saat membuat media, tentu sebagai murid atau sebagai pembelajar mereka lebih bersimpati dengan apa yang kita ajarkan. Selanjutnya, upayakan selalu berbahasa Indonesia dalam proses pembelajaran. Karena kita guru bahasa Indonesia dan yang kita ajarkan adalah bahasa asing atau yang kita ajarkan adalah orang-orang asing, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia saat mengajar mereka. Selanjutnya, berikan kesempatan kepada pembelajaran untuk aktif. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa Indonesia sebanyak mungkin. Nah, tadi kan sikap pengajar yang boleh dilakukan. Sekarang, sikap yang tidak boleh dilakukan oleh si pengajar. Yang pertama, menertawakan kesalahan pembelajar. Yang kedua, memberikan hukuman pada kesalahan belajar. Yang ketiga, menyampaikan materi secara berlebihan. Yang keempat, menyampaikan materi secara acak, tidak runtut, atau dikelang-kelang. Yang kelima, menjelekkan bangsa Indonesia. Yang keenam, pilih-pilih mahasiswa atau bersikap memihak. Itu sangat tidak dianjurkan. Dan yang terakhir, berlaku rasis dalam contoh belajar maupun sikap. Teknik yang dapat diterapkan oleh sang pengajar BIPA baik dalam kelas maupun di luar. Yang pertama, tunjukkan sikap disiplin terhadap waktu. Yang kedua, tanggung jawab atas pelajaran atau tugas yang diberikan. Yang ketiga, tunjukkan sikap sebagai teman. Yang keempat, tunjukkan sikap bahasa pengajar menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Yang kelima, tunjukkan sikap sabar dan telaten. Yang keenam, tunjukkan sikap terbuka. Dan yang terakhir, tunjukkan sikap bersemangat. Nah, jadi pada kesimpulan dari materi ini adalah mengajar BIPA berbeda dengan mengajar bahasa Indonesia untuk orang bahasa Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pengajar. Sebab pembelajaran BIPA adalah orang asing yang memiliki adat budaya dan latar belakang yang berbeda. Dalam memulai kelas BIPA, seorang pengajar perlu memiliki pengetahuan yang memadai dan keterampilan yang harus dikuasainya. Pengajar harus peka terhadap situasi yang ada di kelas. Gunakanlah bahasa Indonesia yang bermakna. Pengajar harus memilih dan menentukan pokok interaksi, metode, bahan ajar, dan hal lain yang diperlukan dalam memudahkan pembelajaran dalam menguasai materi. Nah, mungkin sampai di sini aja beberapa tips dalam mengajar BIPA. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.